Teman-temanku sekalian, kita akan mulai pada hari ini membahas tentang eksposisi kitab Yakobus. Kita akan mulai pada hari ini Yakobus 1 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan. Yakobus 1 ayat 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Jadi ini berbicara bahwa Yakobus menulis surat ini untuk orang Israel, di mana dia berkata kepada kedua belah suku di perantauan. Jadi surat ini khusus untuk orang-orang Israel. Iman dan hikmah ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi Yakobus ini sedang menekankan pada pencobaan dan penderitaan yang dialami oleh kedua belas suku di perantauan, di mana ini mengarah pada orang-orang Israel. Jadi teman-temanku sekalian, Yakobus ingin memberikan suatu penjelasan bahwa pencobaan tidak selamanya itu menghambat kita menjadi orang percaya, membuat kita merasa bahwa Tuhan tidak menyayangi kita karena pencobaan yang kita alami. Jadi jangan jadikan percobaan yang begitu hebatnya, penderitaan itu begitu hebatnya membuat kita sampai stres, tertekan, teraniaya dan sebagainya. Hal itu membuat kita menjadi tidak mempercayai Allah. Malahan Yakobus ingin menunjukkan bahwa kita harus punya perspektif, di mana ada Allah yang bekerja melalui setiap pencobaan kita. Jadi jangan jadikan pencobaan itu menghambat kita menjadi orang percaya, malah semakin membuat kita mempercayai Allah. Jadi percobaan itu memang bukan berasal dari Allah. Allah tidak memberikan pencobaan dan dia tidak dicobai. Tapi Allah bisa menggunakan pencobaan yang dialami manusia untuk memurnikan umatnya, untuk memperlihatkan kualitas iman anak-anak sebagai kepunyaannya. Jadi percobaan itu bukan kebetulan. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kedaulatan Allah, di luar izin Allah. Ini menunjukkan percobaan itu diizinkan oleh Allah. Jadi segala sesuatu yang diizinkan Allah bukan berarti itu diciptakan oleh Allah. Dosa diizinkan oleh Allah terjadi di dunia ini. Tapi bukan berarti Allah lah yang menciptakan dosa, seolah-olah dosa itu berasal dari Allah. Bukan. Allah mengizinkan Yudas mengkhianati Yesus, bukan berarti Yesus senang, atau karena Yesuslah Yudas ini mengkhianati Yesus. Bukan begitu. Karena Yudas mengkhianati Yesus murni karena kehendaknya Yudas. Maka pencobaan bukan kebetulan. Ada rencana Allah yang terjadi melalui pencobaan yang kita alami. Ada rencana Allah. Jadi rencana Allah tidak bisa dihambat oleh apapun. Ketika Allah berkehendak, rencana yang terjadi atas orang tersebut itu pasti terjadi, dan tidak ada satupun yang dapat menghambat itu. Terutama pencobaan sehebat apapun beratnya, rencana Allah tetap terjadi melalui orang-orang percaya. Jadi orang-orang percaya tidak bisa dihambat imannya ketika dia sudah melihat ada Allah yang bekerja melalui penderitaan. Bukan berarti Yakobus ingin kita menikmati penderitaan. Kita sukacita karena kita menikmati penderitaan itu. Bukan penderitaan itu fokusnya. Kita bersukacita di dalam penderitaan bukan karena penderitaan itu, karena kita suka dengan penderitaan, bukan itu. Kita harus bersukacita di dalam penderitaan dan pencobaan karena kita melihat Allah bekerja di dalam percobaan dan
penderitaan kita. Itu Allah yang menjadi fokus itu. Itulah yang membuat kita bersuka cita di dalam penderitaan. Dalam situasi apapun kita tetap berfokus, ada Allah di situ. Itulah sumber sukacita kita. Tidak peduli apapun situasinya, tapi saya akan tetap bersuka cita. Kenapa? Karena sumber sukacita saya adalah Allah. Bukan penderitaan, bukan menikmati segala dunia ini, bukan. Tapi Allah itu yang menjadi sumber sukacita kita. Selanjutnya, pencobaan juga lah yang membuat Allah bekerja di dalamnya. Bukan pencobaan yang membuat kita semakin bertumbuh, tapi karena Allah mengizinkan pencobaan itu. Ketika Allah mengizinkan percobaan itu terjadi atas kita, maka jangan meragukan ada karya Allah melalui pencobaan itu. Jadi Allah mengizinkan pencobaan terjadi atas kita supaya kita punya iman yang asli. Di situ diuji apakah iman kita benar-benar asli. Jika pencobaan itu terjadi atas kita, kita malah jadi malas untuk bersekutu dengan Tuhan, malas untuk mengikut Tuhan, bahkan menentang Tuhan. Di situ menunjukkan bahwa kita memang bukan milik kepunyaannya. Tapi ketika pencobaan itu datang atas kita, dan kita tetap semakin beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, di situ menunjukkan bahwa pencobaan telah memperlihatkan bahwa kita adalah milik kepunyaannya. Kita memang murni milik Allah. Kita memang mempunyai iman yang asli. Dan buktinya adalah dari situlah lewat pencobaan kita tetap tekun untuk mengikuti Yesus Kristus. Jadi ketekunan kita itulah sebagai bukti bahwa kita memang anak-anak Allah. Memang kita adalah anak-anak kepunyaannya. Dan yang kedua, pencobaan itu akan memperlihatkan kualitas iman kita. Jika iman kita lemah, hanya karena pencobaan, berarti kita memang bukan anak-anak Allah. Tapi ketika Allah bekerja melalui pencobaan, maka akan terlihat, akan terdapat perbedaan mana yang tidak menyembah Tuhan dan mana yang menyembah Tuhan, mana yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus dan mana yang tidak, mana yang mempertuhankan Yesus Kristus dan mana yang tidak mempertuhankan Yesus Kristus. Jadi iman asli itu akan terlihat melalui pencobaan-pencobaan yang terjadi atas diri orang-orang percaya. Jadi kenapa orang percaya harus bersukacita dalam penderitaan? Karena kita melihat dan merasakan pemeliharaan Allah yang begitu luar biasa melalui penderitaan kita. Jangan berkata bahwa karena percaya Yesus pasti tidak menderita, itu omong kosong. Tidak mungkin orang percaya Yesus pasti tidak menderita. Malah itu adalah hal yang mutlak. Orang yang percaya Yesus pasti menderita. Percaya Yesus pasti Anda dicaci maki bahkan. Anda dijauhi, Anda diasingkan dan sebagainya, bahkan dianiaya. Jadi mengikut Yesus itu penuh perjuangan. Mengikut Yesus itu Anda harus mengorbankan hal yang Anda anggap berharga. Kenapa? Karena Anda sudah menganggap Yesus yang paling berharga dalam hidup Anda. Itu sudah hal yang mutlak. Anda tidak bisa mengabdi kepada Tuhan. Anda mengabdi pada harta sekaligus mengabdi kepada Yesus, tidak bisa. Anda harus memilih salah satu dari kedua hal ini. Ketika Anda memilih Yesus, maka Anda anggap yang lain adalah hal-hal yang tidak penting. Hal-hal yang dinomorduakan. Bukan berarti Anda menolak mentah-mentah anti dengan hal lain. Bukan. Tapi yang menjadi fokus utama Anda adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata begini, kamu mau menjadi pengikutku, maka kamu harus menyangkal dirimu. Kamu harus memikul salibmu, maka kamu menjadi pengikutku. Nah, pencobaan-pencobaan inilah yang menunjukkan mana pengikut Kristus yang sejati, mana yang tidak. Dan yang kedua, walaupun kita lewat pencobaan itu memang terlihat kita mempunyai iman yang asli, memang sungguh-sungguh sampai-sampai kita lewat pencobaan itu malah semakin membuat kita tekun menjadi pengikut Kristus.
itu bukan usaha kita. Kita mempunyai iman yang asli, kita mempunyai kepercayaan yang utuh kepada Kristus. Bahkan penderitaan yang seberat apapun, sesakit apapun, kita tetap setia kepada Yesus. Itu juga bukan hasil usaha kita. Yang membuat kita mampu atau mempunyai iman asli itu juga adalah karya dari anugerah Allah. Jadi jangan sombong karena Anda lewat pencobaan itu Anda tekun melayani Tuhan, Anda mempunyai iman yang kuat, Anda mengalami pertumbuhan rohani, Anda mempunyai iman yang murni. Itu juga bukan hasil usaha kita, tapi itu karena 100% anugerah Allah. Tanpa anugerah Allah Anda tidak mungkin mempunyai iman yang asli kepada Tuhan, mempunyai iman yang bertumbuh dan murni sehingga menghasilkan ketekunan untuk melayani Tuhan. Tanpa Roh Kudus Anda tidak mungkin melakukan itu. Anda tidak mungkin melayani Tuhan. Bahkan Anda tidak mungkin menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Maka yang perlu ditekankan adalah karya anugerah Allah melalui pencobaan. Bukan hasil usaha kita yang membuat kita mempunyai iman asli. Bukan itu fokus dari Yakobus. Tetap saja Yakobus berkata, Allah itu yang menjadi fokus utama di dalam setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami. Segala sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita harus melihat ada Allah di dalamnya. Maka pencobaan akan memperlihatkan mana yang kepunyaan milik Allah dan mana yang bukan kepunyaan milik Allah. Iman yang asli itulah milik Allah. Orang yang mempunyai iman yang murni, bahkan dalam penderitaan seberat apapun, itulah milik Allah. Sedangkan yang tidak mempunyai iman yang murni, setengah-setengah mengikut Yesus, itu bukan milik kepunyaan Allah. Dan Anda masuk menjadi bagian orang yang memiliki iman yang murni kepada Tuhan, itu juga bukan dari hasil usahamu, tapi itu karena karya Roh Kudus, karya anugerah Allah. Maka Yakobus mengatakan, jangan melihat pencobaan itu jangan lihat sebatas sumber dosa sebagai menjadi fokus utama kita. Bukan itu, tapi Allah yang menjadi fokus di dalam setiap pencobaan kita. Bukan menikmati pencobaan, tapi melihat pencobaan itu. Kenapa Anda bersuka cita? Bukan karena Anda menikmati penderitaan, menyukai penderitaan, tetapi Anda melihat Kristus melalui penderitaan Anda. Kita melihat perspektif kekekalan terhadap pencobaan itu. Jadi pencobaan bukan hambatan, pencobaan bukan suatu hal yang membuat Anda menjadi tidak mempercayai Kristus 100%, tidak. Jadi percobaan adalah suatu alat yang digunakan atau di mana Allah turut bekerja melalui itu. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.